Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021, merupakan kegiatan KKN Mandiri di siklus yang kedua, yaitu tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Setelah hari kemarin, pada hari Senin, saya melakukan identifikasi sasaran sekolah mana saja yang akan saya jadikan tempat untuk diobservasi dan diwawancara. Nah, pada hari ini saya akan menuju ke sekolah yang pertama, yaitu SMP Negeri 2 Pasir Kuda yang ada di Jalan Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menuju ke lokasi tersebut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Irwan ya? Iya. Duduk, Wan. Siap, Pak. Ya. Gimana, Wan? Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Sesuai pembicaraan kita yang kemarin, jadi hari ini saya akan melanjutkan tugas KKN saya untuk mengobservasi dan mewawancarai salah seorang guru di sini terkait pembelajaran di sekolah ini gitu, Pak. Ya, cuman kebetulan semuanya udah pulang, tinggal saya yang tiket hari ini. Ya, jadi saya juga kan kemarin mau ke Bapak aja kata sih. Gitu. Boleh. Karena salah satu guru di sekolah ini. Iya. Itu sih, Pak. Oke, mungkin yang pertama, Pak, saya ingin mengetahui dulu profil Bapak, mungkin kemudian profil sekolah sedikit aja lah, Pak, gambaran umumnya gitu. Ya, identitas. Ya, identitas. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya, Pak, kita pandemi kan udah hampir 2 tahun gitu ya, Pak. Iya, nah, betul. Pertanyaan pertama mungkin ingin menanyakan tentang pembelajaran di sini, Pak. Iya. Apakah dilaksanakan secara full online atau daring gitu, Pak? Iya. Apakah luring gitu atau kombinasi, Pak? Gimana? Iya. Mohon penjelasannya. Pertama, ada perbedaan antara semester yang lalu dengan semester yang sekarang. Kalau semester lalu kita melakukan pembelajaran itu kombinasi antara luring dengan daring. Jadi menyesuaikan gitu. Kadang ada proses pembelajaran luring, ada daringnya, bahkan itu pernah dilaksanakan juga home visit. Jadi guru berangkat ke suatu lokasi yang sudah ditentukan. Jadi siswa kumpul di sana dengan prokes yang sangat kuat ya, dari pakai masker, pokoknya lengkap semua. Jadi siswanya juga dibatasi. Nah, untuk yang semester sekarang, sementara sekolah itu menunggu keputusan dari dinas, tapi sekarang baru menerapkan tatap muka terbatas. PTM ya, Pak? Ya, jadi satu hari itu cuma 1 tingkat yang datang ke sekolah. Begitupun dengan pembagian ruangan, jumlah siswanya itu dibatasi gitu ya. Itu untuk yang semester sekarang. Jadi tidak semua tingkat langsung masuk breg gitu ya, Pak? Tidak, itu bahaya ya. Bahaya. Kita juga sangat memperhatikan tentang kesehatan kita, kesehatan anak ya. Prokes itu sangat diterapkan dengan kuat di sekolah ini. Jadi mungkin bisa dikatakan kombinasi enggak, Pak, yang sekarang? Sementara ada daringnya enggak? Gitu? Enggak, sementara itu tatap muka terbatas ya, luring, tidak ada daring sementara ini ya. Nanti menunggu keputusan lagi dari Dinas Pendidikan setempat. Kalau yang semester sebelumnya itu ada daringnya mungkin ya, Pak? Ada yang kemarin ada daringnya. Untuk semester kemarin banyak platform yang digunakan, itu sangat bingung buat guru karena itu kan hal yang baru ya, menggunakan daring, meskipun tidak semua siswa dapat mengakses ketika daring. Mungkin terkait pembelajaran online atau daring, Pak, aplikasi apa saja sih yang digunakan dalam proses pembelajaran online? Iya, boleh. Di sekolah ini digunakan? Yang paling banyak digunakan yaitu Google Classroom, juga grup WhatsApp, ada juga guru yang menggunakan Edmodo. Jadi itu cuman 3 platform yang utama yang digunakan oleh guru. Itu sudah plus dengan Zoom meetingnya. Zoom meeting. Nah, dalam mengakses platform tersebut, Pak, apakah efektif gitu? Terus semua siswa bisa menggunakan platform tersebut atau gimana? Soalnya kita kan tinggalnya di daerah pedesaan gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak gimana? Menurut saya sendiri, sesuai di lapangan yang terjadi, pembelajaran daring, kondisi di kita ya, di kampung itu sangat tidak optimal dan tidak efektif. Kenapa? Karena yang pertama jaringan, yang kedua sarana. Itu tidak semua anak punya gadget, ya, tidak gadget.
Jadi kami pun sangat memaklumi lah bagi siswa yang tidak bisa mengikuti. Tapi sejauh ini walaupun kadang ada anak yang bergabung dalam satu kamera Zoom itu ya, mungkin yang rumahnya dekat itu sudah bisa mengusahakan, itu sudah alhamdulillah buat kami. Ya, begitu. Kemudian Pak, bagaimana sih mekanisme pembinaan siswa ketika pembelajaran online atau daring gitu Pak? Oh, mungkin sistem ininya ya, ya, jadwalannya atau betul, gimana. betul. Nah, karena ini menjadi perhatian sekolah juga, kemarin dibikin oleh kurikulum, proses pembelajarannya hampir sama dengan jadwal sehari-hari di sekolah ketika tatap muka, hampir sama, cuman mungkin metodenya aja yang berbeda, yaitu online gitu aja untuk penjadwalannya. Oke. Nah, terkait pembelajaran online yang pernah dilaksanakan di sekolah ini Pak, adakah kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam pembelajaran online tersebut gitu Pak? Tentunya kalau ditanya hambatan itu mungkin sangat banyak sekali ya Pak. Banyak sekali. Di antaranya sarana, jaringan itu kan kita sangat kesulitan sekali. Terus mungkin juga ini berdampak negatif juga buat siswa banyak ya. Yang awalnya rajin ketika sekolah tatap muka, ketika ada online, prestasinya jadi meleleh gitu ya. Mungkin banyaklah beberapa faktor yang mendorong anak menjadi seperti itu. Walaupun kami berusaha itu untuk memfasilitasi mereka supaya mereka mau belajar optimal di sekolah. Gitu. Terkait Pak, handphone sendiri anak-anak gimana, misalkan handphonenya kurang atau tercukupi di sini siswa-siswanya, kemudian sinyal juga, jaringan juga, gimana gitu Pak di sini? Dulu pas ketika awal pandemi gitu ya, kita harus work from home, anak-anak belajar di rumah, kita mendata ada berapa siswa nih yang punya gadget, punya handphone yang bisa mendukung mereka belajar di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga support dari sekolah. Sekolah punya banyak gadget ya. Jadi beberapa gadget itu dikasih ke anak, untuk yang tidak memiliki gadget untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Walaupun itu tidak dapat menyeluruh, semua siswa tidak dapat gitu ya. Nah, kenapa kemarin kombinasi gitu? Jadi kadang ada anak yang ikut kan pada saat online. Nah, kita lengkapi pada saat luringnya, walaupun secara terbatas gitu. Kalau masalah kuota dan sinyal sendiri gimana Pak tanggapannya? Sejauh ini karena pemerintah sendiri ada itu yang dari Kemdikbud. Dari Kemdikbud. Walaupun itu juga tidak semua dapat, tapi alhamdulillah itu dapat membantu sekali, dan saya berharap program ini tidak hanya pada saat pandemi saja. Jadi anak benar-benar bisa memanfaatkan jaringan kuota itu untuk belajar ya. Alhamdulillah itu sangat membantu, dan itu sangat ada apresiasi dari orang tua pun berterima kasih terhadap sekolah yang sudah mengusahakan anak mendapat kuota gitu ya. Ya, secara langsung dari sekolah itu belum, karena kami mempertimbangkan beberapa anggaran yang lain juga gitu ya. Nah Pak, terkait sinyal atau jaringan di sini gimana Pak? Ya, seperti Irwan tahu ya. Ini untuk jaringan benar-benar kita berjuang keras. Ini jaringan sulit sekali, apalagi kalau datang hujan sore itu sudah tidak bisa berkompromi lah gitu lah jaringan. Saya sendiri Pak, sebetulnya kalau mau curhat gitu ya terkait pembelajaran online di kampus, gimana lagi sih kalau tantangan itu. Ya benar, karena kita tinggalnya di daerah pedesaan, sehingga sinyal dan jaringan merupakan tantangan bagi kita gitu ya. Banyak ngelag-ngelagnya. Ya. Terakhir mungkin Pak apa sih harapan Bapak terkait dengan pembelajaran online dan pandemi yang ada di negara kita ini, gimana Pak? Harapan besar kami keluarga besar SMP Negeri 2 Pasir Kuda, yang pertama dengan adanya kita dituntut harus serba online ini belajar, kita berharap pemerintah setempat benar-benar memperhatikan sarana prasarana yang akan digunakan baik untuk pihak sekolah maupun untuk siswa. Terus terkait dengan jaringan, kami juga sangat berharap jaringan itu difasilitasi atau diperbaikilah supaya di lingkungan kita ini benar-benar jaringan jadi bagus gitu. Itu sangat hambatan utama buat kami ketika belajar serba online untuk sekarang ini. Dan kami juga berharap semoga, karena ini sudah bosan ya dengan kondisi seperti ini, kita serba dibatasi, ada PPKM kemarin, bahkan sekarang masih PPKM juga diperpanjang lagi. Kami berharap semoga pandemi ini segera berakhir
dan kita Amin, bisa amin. berjalan hidup normal Amin, seperti amin, sedia amin. kala ya gituan. Memang pandemi ini apa ya, memutuskan segala kegiatan gitu ya Pak, Ya. kaitannya dengan ekonomi, pendidikan dan yang lain sebagainya. Ya semoga saja kita banyak-banyak berdoa pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa melaksanakan apapun itu kembali normal gitu Ya, Pak, secara ya. normal kembali gitu ya. Mungkin itu saja sih Pak yang ingin Oh, saya ya. tanyakan kepada Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktu Bapak gitu. Enggak, ini lagi Apalagi santai. ini jam istirahat gitu ya lagi Pak. santai, Mohon ya. maaf sekali lagi. Kemudian terima kasih banyak juga Bapak telah memberikan apa ya, hal-hal yang saya butuhkan terkait iya. dengan observasi dan wawancara ini. Kemudian masukan-masukan dari Bapak juga Ya. untuk pencerahan kita mungkin ya ke depannya gitu ya Pak. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Mungkin itu saja sih Pak ya. Ya, sama-sama kalau ada Ya. apa-apa nanti bisa Siap, kontak. siap Pak. Nanti kalau Ya, misalkan ada saja. data-data yang saya butuhkan, Ya. mungkin saya bisa menghubungi Ya, Bapak kembali siap, gitu siap, ya Pak. sama-sama. Saya pamit ya Pak. Ya. Ya, Ya, sekian sama. dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini yaitu hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2021 merupakan hari ketiga di siklus yang kedua, yaitu tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini saya melanjutkan kunjungan ke sekolah yang kedua, yaitu SD Negeri Hegarmanah yang berlokasi di Kampung Hegarmanah, Desa Girijaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya kita saksikan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Taufik Pak yang kemarin Oh kesini iya ke yang sekolah, kemarin ya. ya, Betul, betul. yang menghubungi Bapak Ya, untuk betul. menjadikan sekolah SD Negeri Mana ini objek observasi dan wawancara kegiatan KKN Mandiri saya Pak, Ya, terkait siap, pembelajaran di siap. masa Ya. pandemi. Iya, siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon maaf juga mengganggu waktu Bapak gitu di sini. Gitu. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Pertanyaan berikutnya mungkin Pak yang ingin saya wawancara, ada beberapa pertanyaan gitu ya Pak. Yang Ya. pertama terkait pembelajaran di sini Pak, apakah dilaksanakan secara full online di SD Hegarmanah ini atau full atau luring gitu ya Pak, atau kombinasi Pak? Mohon penjelasannya. Untuk kegiatan pembelajaran tentunya sesuai dengan instruksi dari atasan itu dilaksanakannya full online. Full online, Full online, daring gitu karena ya Pak. tidak bisa luring untuk sekarang ini kan Benar-benar. dibatasi begitu. Tapi berhubung dengan itu ya daring juga sesuai dengan kemampuan sekolah. Oh, betul Sesuai dengan benar. kemampuan sekolah gitu. Dan juga kemampuan masyarakatnya juga gitu ya. Benar. Seperti itu. Karena kita sendiri tinggal di pedesaan Ya gitu begitu, Pak, jadi benar. jauh Mm-mm. dari pusat gitu. Iya benar. Oke, berarti daring ya Pak, cuma Daring, tidak optimal ya, gitu ya. tidak optimal. Pertanyaan berikutnya, dalam pembelajaran daring ini aplikasi apa saja sih Pak yang sudah digunakan di sekolah Bapak? Nah, begitu untuk aplikasi baru menggunakan WhatsApp saja ya, membuat WhatsApp. grup yaitu per Benar. tingkat ya, per kelas gitu. Iya Pak. Dan dikoordinir oleh guru kelasnya masing-masing gitu. Jadi saya mempunyai grup kelas 5 untuk ini. Kemudian untuk caranya ya ngirim foto gitu ya di WhatsApp itu ya. Jadi tugasnya masih berbentuk foto gitu Pak, berbentuk ya? foto ya Oh, betul. difotokan saja dikirimkan di grup WhatsApp saja. Nah, terkait penggunaan aplikasi WhatsApp ini, apakah sudah efektif Pak atau belum di sekolah ini? Kalau menurut pendapat saya itu masih kurang efektif ya, karena penggunaan WhatsApp itu kan kurang ini ya. Kalau tidak tatap muka, kalau menurut saya apalagi di SD jadi kurang optimal gitu, pembelajaran itu kan kadang susah menjelaskan gitu kan, membuat video juga kalau misalnya
siswanya kan tidak bertatakan dengan kita gitu ya. Jadi menurut saya kurang optimal gitu. Dengan tetap muka gitu kalau misalnya pembelajaran itu. Nah, selanjutnya Pak, terkait pembelajaran online atau daring yang dilaksanakan di sekolah Bapak, adakah kendala-kendala atau hambatan yang ada ketika pelaksanaan pembelajaran online? Mohon dijelaskan Pak. Untuk online itu tentunya banyak sekali yang kendalanya gitu. Soalnya hal baru ya Pak ya, kita. Soalnya kan setelah COVID ini kan wajibnya daring gitu ya. Tapi memang hambatannya banyak gitu. Yang pertama jaringan. Kalau di selatan seperti ini jaringannya kadang bagus gitu ya, kadang memang turun gitu. Jaringan. Kemudian masalah kuota Pak. Kalau masalah kuota gitu kan siswa itu ada yang dapat, ada yang tidak. Yang dokumen gitu ya. Tapi memang ada sih itu juga. Tapi kan kalau yang tidak dapat gitu ya, berarti memang itu juga suatu kendala gitu ya. Juga tingkat ekonomi masyarakat itu kan tidak sama gitu. Jadi kadang ada yang punya kuota, kadang yang tidak, berarti tidak mengikuti gitu ya. Jadi masih belum merata gitu ya. Ya, belum merata. Itu mungkin jaringan, kuota juga ya. Yang selanjutnya, apa sih harapan Bapak terkait dengan pembelajaran online ini ataupun dengan pandemi yang melanda negara kita bahkan dunia internasional gitu? Harapan kami ya sebagai guru ya ingin cepat untuk kembali normal saja. Benar. Seperti dulu. Jadi yang kurang optimal gitu ya pembelajaran, apalagi di kampung seperti ini serba terbatas gitu ya, termasuk jaringan, kemudian kuota dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya sifatnya online ya jadi kurang menurut saya kurang optimal gitu ya, tidak tetap muka gitu. Ya, jadi harapannya semoga pandemi ini segera berakhir ya Pak. Semoga kita bisa melakukan segala sesuatu secara normal kembali. Ya, betul sekali. Semoga doa-doa yang kita panjatkan bisa dikabulkan oleh Allah. Amin. Nah, terkait pembelajaran daring sekolah ini, insya Allah nanti Pak saya akan mengirimkan link ke Bapak langsung ya beberapa aplikasi atau link pembelajaran yang bisa digunakan di sekolah ini. Di situ ada aplikasi yang ada materi-materinya gitu Pak sedikit, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ketika pembelajaran daring juga. Tidak hanya WhatsApp begitu ya. Jadi ada nanti dikasih kayak yang pertama ada Google Classroom, kemudian Zoom Meeting, meskipun nantinya tidak optimal gitu ya Pak digunakan di sekolah ini karena terkait beberapa kendala yang tadi Bapak utarakan gitu ya. Tapi sedikit-sedikit kita belajar gitu ya, karena tantangan teknologi gitu kita harus serba bisa serba bisa gitu ya Pak. Apalagi kita selaku tenaga pendidik mungkin ya Pak. Ya mungkin itu saja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai gitu ya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.